harus dicabut sidang dulu. Silakan kalau berarti ada pertanyaan. Masing-masing koordinator agar bertanggung jawab pada Kapal selaku koordinator pengamanan, karena di dalam data ada seperti itu. Tapi silakan saksi menjawab sebagai saksi dengan saksi. Jadi dapat saya sampaikan juga terkait dengan hubungan komunikasi antar Padal yang saya tahu Pak, itu apabila contohnya apabila di pintu 1 terjadi penumpukan, tidak tahu terkait dengan pengamanan Kanjuruhan. Nah, saudara saksi, Tadi saksi mengatakan bahwa masih ada persidangan yang lain dari Mas, minta tolong. Siap ya? Ya. Enggak cuma satu sidang yang Mas, banyak sidang yang lain. Ya. Masih baru ini. Ini pimpinan kita ini Mas. Brigada! Dakwaan pertama yaitu dakwaan ke-1 dan ke-2 dan ketiga telah terbukti seluruhnya. Oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan bahwa terdakwa karena kelalaiannya tidak melakukan pencegahan anggotanya untuk tidak melakukan penembakan gas air mata di dalam stadion terkait pengamanan pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Hal-hal yang meringankan
1. Terdakwa melaksanakan tugas dan perintah jabatan dalam melakukan pengamanan pertandingan sepak bola antara FC dan Persebaya Surabaya, tapi terdapat kelalaian karena melaksanakan tugas tidak sesuai dengan standar operasional prosedur pengamanan. 2. Terdakwa sudah mendarmabaktikan jiwa dan raganya untuk NKRI berdinas sejak tahun 2008 di Kepolisian Republik Indonesia. 3. Terdakwa kooperatif dalam proses penyidikan maupun penuntutan. 4. Terdakwa berterus terang dalam proses persidangan. 5. Terdakwa selama berkarir di kepolisian terdakwa berpengalaman baik dan hingga menempati jabatan senior sebagai Kabak Polres Malang. 6. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Berdasarkan uraian-uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Wahyu Setio Pranoto SH SIK MIK terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahan atau kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, dan karena kesalahan atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat atau menderita luka berat, dan karena kesalahan kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat menderita luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pencarian selama waktu tertentu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke-1 pasal 359 KUHP, kedua pasal 360 ayat 1 KUHP, dan ketiga pasal 360 ayat 2 KUHP sebagaimana di dalam dakwaan kumulatif penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Wahyu Setio Pranoto SH SIK MIK dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangkan selama terdakwa Wahyu Setio Pranoto SH SIK MIK berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa Wahyu Setio Pranoto SH SIK MIK tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa nomor urut 1 sampai dengan 38 dikembalikan kepada instansi kepolisian Republik Indonesia melalui saksi Ferli Hidayat SH SIK MH nomor urut 39 sampai dengan 49 dirampas untuk dimusnahkan. Nomor urut 50 sampai dengan 100 tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Menetapkan supaya terdakwa Wahyu Setio Pranoto SH SIK MIK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis, tanggal 23 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Surabaya dan di sidang yang terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Bambang Siddiq Ahmadi bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya, kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, dan karena kesalahannya menyebabkan orang lain mendapatkan atau menderita luka berat, dan karena kesalahan kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan atau menderita luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pencahariannya selama waktu tertentu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 359 KUHP, kedua pasal 360 ayat 1 KUHP, dan ketiga pasal 360 ayat 2 KUHP sebagaimana di dalam dakwaan kumulatif dalam surat dakwaan nomor PDM 225-I-2-12-2022. 2. Menyatakan pidana berpenjara terhadap terdakwa Bambang Siddiq Ahmadi selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah selongsong peluru gas air mata kaliber 44 mm dan seterusnya sampai dengan nomor 1
101 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hasdan Marwan. 4. Menetapkan agar terdakwa Bambang Sidik Ahmad SH membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 21 Februari 2023, Jaksa Penuntut Umum. Satu, menyatakan terdakwa Hasdan Marwan bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, dan karena kesalahan atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat atau menderita luka berat, dan karena kesalahan atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat atau menderita luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pencahariannya selama waktu tertentu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ke-1 pasal 359 KUHP, kedua pasal 360 ayat 1 KUHP, dan ketiga pasal 362 ayat 2 KUHP sebagaimana di dalam dakwaan kumulatif penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hasdan Marwan selama 3 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa nomor urut 1 hingga nomor urut 101 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Wahyu Setio Pranonto SH. 4. Menetapkan agar terdakwa Hasdan Marwan membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 23 Februari 2023, Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif sebagaimana tersebut di bawah ini. Ke-1, sebagaimana diatur. Pak Bambang, terhadap putusan ini gimana Pak? Putusan bebas. Terhadap putusan bebas ini gimana Pak? Pak, untuk tanggapannya Pak? Pak, gimana Pak? Pak, puas atau gimana Pak? Gede sudah. Memerintahkan saksi Hasdan Marwan dan atau pasukannya untuk melakukan penembakan gas air mata ke arah korban dan ke arah tribun penonton atau supporter Persibus yang di tribun bagian selatan, yaitu tribun 13 dan sekitarnya. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Hasdan Marwan dan pasukannya, bahwa saksi Hasdan Marwan dan pasukannya yang terdiri dari saksi Bara Taufik, saksi Baraka Teguh, saksi Baraka Khairul Anam, saksi Baraka Sangga, saksi Baraka Jalil Ali, saksi Baraka Arif Trisno Adi Nugroho, saksi Baraka Yasri Wadi, dan saksi Baraka Zudin Bildan, anggota Brimob Polri, bahwa para saksi tersebut bertugas melakukan pengamanan saat itu tidak tunduk di bawah perintah terdakwa, sehingga apapun perintah atau larangan dari terdakwa tidak akan dilaksanakan. Menimbang bahwa
saksi Hasgamawan saat bertugas di Kanjuruhan hanya tunduk di bawah perintah Pasi Ops AKP Daryono dari Brimob. Hal ini terbukti ketika saksi melaksanakan perintah Pasi Ops AKP Daryono untuk melakukan pergeseran pasukan dari ring 2 menuju ring 1 pada menit 75 pertandingan bola. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat atau kausalitas antara perbuatan terdakwa Wahyu Setio Pranoto SH SIK MIK dengan timbulnya korban karena saksi Hasgamawan dan atau pasukannya tidak tunduk pada perintah dan larangan dari terdakwa. Dan selama dalam persidangan telah terungkap bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan atau melarang saksi Hasgamawan dan atau pasukannya untuk menembakkan gas air mata karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu. Menimbang bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur kedua karena kealpaannya tidaklah terbukti, tidaklah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan saksi tersebut. Hakim Kudus. Menimbang bahwa untuk selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Unsur ke-1, barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan yang dimaksud unsur barang siapa sebagaimana dakwaan satu di atas yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, sehingga majelis secara mutatis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan besar tersebut. Oleh karena itu unsur barang siapa dalam dakwaan kedua ini haruslah juga dinyatakan terpenuhi. Unsur kedua karena kealpaannya. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur karena kealpaannya dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan dimaksud unsur karena kealpaannya sebagaimana dakwaan satu di atas yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terpenuhi, sehingga majelis secara mutatis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan satu tersebut. Oleh karena itu unsur karena kealpaannya dalam dakwaan kedua ini haruslah juga dinyatakan tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam dakwaan kedua, yaitu unsur kedua karena kealpaannya, sehingga unsur selebihnya dalam dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut. Menimbang bahwa untuk selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat 2 KUH pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Unsur ke-1 barang siapa. Menimbang bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa dalam dakwaan ketiga ini adalah sama dengan yang dimaksud unsur barang siapa sebagaimana dakwaan ke-1 di atas yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, sehingga majelis secara mutatis mengambil alih seluruh pertimbangan dakwaan besar tersebut. Oleh karena itu unsur barang siapa dalam dakwaan ketiga ini haruslah juga dinyatakan terpenuhi. Unsur kedua karena kealpaannya. Menimbang bahwa dimaksud dengan unsur karena kealpaannya dalam dakwaan ketiga ini adalah sama dengan yang dimaksud unsur karena kealpaannya sebagaimana dakwaan besar di atas yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terpenuhi, sehingga majelis secara mutatis mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan besar tersebut. Oleh karena itu unsur karena kealpaannya dalam dakwaan ketiga ini
haruslah juga dinyatakan tidak terpenuhi. Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam dakwaan ketiga, yaitu unsur kedua karena keapaannya, sehingga unsur selebihnya dalam dakwaan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu, terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan yang bersalah dalam dakwaan ketiga tersebut. Satu, menyatakan terdakwa Wahyu Setio Pranoto SH SIK FIK tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga jaksa penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga jaksa penuntut umum tersebut. 3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan garis miring dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. Satu buah gas gun jenis FT Super Pro nomor 20 FT 01684 dan seterusnya sampai dengan bukti nomor 38 berupa 9 buah penyekat proyektil peluru gas air mata kaliber 44 mm dikembalikan kepada instansi kepolisian Republik Indonesia melalui saksi Tarli Hidayat SH SIK MH. 39. Resapan darah yang diambil di samping pintu masuk musola sebelah kanan area pintu keluar 13 dan seterusnya sampai dengan angka 49 berupa resapan darah yang diambil di dinding tangga area pintu keluar 10 dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti nomor 50 berupa 2 lembar asli surat telegram Kapolda Jatim tanggal 23 September 2022 dan seterusnya sampai dengan bukti nomor 100 berupa 1 bendel regulasi Stadion SIC 2021 tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh kami Abu Ahmad Siddiq SH sebagai Hakim Ketua, manapun SHMH dan Ketua Biasa SHMH masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Andi Setiawan SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi penasihat hukum. Demikian ya putusan dari majelis atas Hakim Tahe. Bagaimana sikap terdakwa? Ayo gimana Pak terhadap putusan KPK? Korban
Sudah sesat. Diganti ya orang, bener kan? Bebas kan? Sudah sesat.